Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 19. Ih, ibu jangan nguping. Ini urusan laki-laki, ibu kan perempuan jadi tidak boleh tahu. Protes Langit merengut. Oh, main rahasia-rahasiaan ya sama ibu. Oke, ibu gak bakalan nguping. Laras kembali memundurkan tubuhnya, menatap kedua manusia beda generasi tengah berbisik itu. Entah apa yang mereka bahas, sampai Aiman tersenyum. Cukup lama, Langit dan Aiman saling berbisik. Dirasa sudah selesai keduanya bertos, membuat kening Laras mengernyit. Jangan kasih tahu ibu ya, Om, ucap Langit cengegesan. Beres itu mah, ucap Aiman dengan mantap. Aiman meluangkan waktunya untuk menghibur Langit. Dia membawa Langit ke sebuah mal miliknya untuk bermain. Pria kecil itu sangat amat senang. Laras pun ikut senang melihatnya, apalagi di saat Aiman dan Langit bercanda gurau. Sampai main kejar-kejaran, layaknya ayah dan juga anak. Selama ini, Langit sudah lama tidak merasakan yang namanya bermain dengan peran seorang ayah. Sejak Jeffrey bekerja di perusahaan, dia sama sekali tidak pernah meluangkan waktunya, meskipun hanya 5 menit saja. Seru tidak? Tanya Aiman, sambil menyuapkan 1 sendok es krim ke mulutnya. Seru banget, jawab Langit, dengan begitu bersemangat. Kalau begitu, jangan sedih lagi ya. Semua orang pasti memiliki penilaian tersendiri kepada sesama manusia. Ambil baiknya dan buang buruknya. Langit, meskipun ibu sudah tidak tinggal bersama ayahmu lagi, Langit masih memiliki banyak orang yang sayang sama Langit. Om juga sudah menganggap Langit sebagai anak Om sendiri. Tugas Langit adalah tutup telinga ketika mereka menghina, mengejek ataupun yang lainnya. Fokus saja dengan pelajaran di sekolah, hindari apapun yang bisa membuatmu down atau patah semangat. Ingat, ibu pasti bangga jika Langit bisa sukses. Langit, kau kan lihat ibu bahagia? Ucap Aiman mengusap kepala Langit dengan lembut. Tutur katanya pun halus, agar Langit nyaman mendengarkan ucapannya. Dengan antusias Langit menganggukkan kepalanya. Mereka pun melanjutkan memakan es krimnya. Setelah itu, ketiganya berjalan ke arah pulang. Aiman menggendong Langit, mereka seperti keluarga cemara yang saling melempar tawa. Aiman, gumam seseorang. Dari kejauhan ada sepasang mata yang melihat ke arah Aiman. Ia berjalan mengikuti kemana arah Aiman pergi. Saat sampai di luar mal, ia mengeluarkan ponselnya, memotret wanita dan anak kecil yang tengah bersama Aiman. Cekrek. Cekrek. Berhasil. Beberapa kali jepretan wajah Laras dan Langit berhasil didapatkan, orang tersebut mengetikkan sesuatu di ponselnya. Ting. Transfer 20 juta. Cari tahu siapa wanita di gambar ini, secepatnya. Siapapun yang menghalangi jalanku, pasti akan kusingkirkan. Gumamnya sambil meremas ponsel miliknya. Malam hari, Aiman tengah berkutat dengan beberapa lembar kertas putih. Nampaknya ia tengah berpikir keras. Semua ide yang muncul di dalam kepalanya, ia tuliskan di dalam kertas putih tersebut. Ceklek. Fatih membuka ruangan Aiman. Menghembuskan nafasnya pelan, dia masuk dan merapatkan pintunya. Kau menulis puisi? Tebak Fatih terkekeh. Langit memintaku membuat sebuah ucapan untuk ibunya. Minggu ini di sekolahnya mengadakan acara, dengan tema, Hari Ibu. Bertepatan dengan itu pula, Laras ulang tahun, jawab Pak Iman. Kau menyukai Laras? Fatih melontarkan pertanyaan, sambil mendudukan tubuhnya di atas sofa. Dari gelagat adiknya, ia sudah bisa menebaknya. Sontak Aiman menghentikan tangannya, dia menatap ke arah Fatih yang juga tengah menatapnya. Kelihatan banget ya? Tanya Aiman diakhiri dengan kekahannya. Sudah Fatih tebak, dari sorot mata adiknya menyimpan rasa suka pada Laras. Namun Aiman tak berbeda jauh darinya, sama-sama ditinggalkan dan masih menaruh cinta pada orang lama. Niatnya Fatih, juga ingin menyampaikan sesuatu pada Aiman, tapi sepertinya belum tepat waktunya. Kamu berhak menentukan pilihanmu, cukup kakak saja yang gila karena ditinggalkan. Aku yakin mendiang senja juga ingin kamu bahagia.
Menurutku, Laras juga cocok menjadi istrimu. Jawab Fatih apa adanya. Tapi, ada pria lain juga yang menaruh suka pada Laras, ucap Aiman. Laras adalah seorang janda yang memiliki anak, tentunya dia juga membutuhkan sosok pendamping hidupnya. Saranku, dekati anaknya barulah ibunya. Untuk selebihnya biar Tuhan yang menentukan. Jika memang jodoh, apa yang seharusnya menjadi milik kita, pasti akan tetap jatuh ke tangan kita. Fatih memberikan dukungan pada Aiman, agar adiknya tidak pesimis. Akan aku usahakan, Kak. Terima kasih atas dukungannya. Seakan mendapatkan dorongan energi, Aiman menjadi lebih bersemangat. Seorang wanita tengah menatap beberapa gambar yang diberikan oleh orang suruhannya. Ia tersenyum sinis saat membaca biodata yang berhasil didapatkannya. Laras dan langit, menarik. Gumamnya tersenyum miring. Di pagi hari yang cerah, Laras menyiram bunga-bunga yang ia tanam di belakang rumah. Langit juga memberikan beberapa wortel untuk kelinci peliharaannya. Dia bermain-main dengan kelinci putih dan juga mengeluarkan 2 ekor kura-kura berukuran sedang. Tak berselang lama putranya datang, Laras membantu Langit mengganti pakaiannya. Embok Wati memberitahukan Laras bahwa sarapannya sudah siap. Keduanya pun berjalan ke arah meja makan, sambil bergandengan tangan. Selesai sarapan, mereka masuk ke dalam mobil. Laras pun melajukan kendaraannya, memecah jalanan menuju sekolah Langit. Tanpa Laras sadari, sebuah mobil berwarna hitam tengah mengikutinya dari belakang. Wajar saja Laras tak sadar, karena memang di jalanan tengah ramai kendaraan berlalu lalang. Beberapa menit kemudian, mobil yang ditumpangi Laras sudah sampai di sekolah. Langit, panggil seorang gadis kecil. Langit menoleh ke arah sumber suara. Ia segera melepas tangannya dari genggam sang ibu. 2 orang gadis kecil mendekat ke arah Langit. Entah apa yang mereka bicarakan, tampaknya Langit juga sedang menjelaskan sesuatu kepada temannya. Mereka ngomongin apa ya? Gumam Laras penasaran. Kriinging. Bel berbunyi, menandakan semua murid harus masuk ke dalam kelas. Langit berpamitan kepada ibunya, kemudian berlari menyusul temannya masuk ke dalam kelas. Laras mengulas senyumnya, saat Langit dan salah satu teman prianya saling merangkul satu sama lain. Setelah memastikan Langit masuk ke dalam kelasnya, Laras pun memutuskan untuk pulang. Laras melajukan mobilnya menuju rumahnya. Dia sudah membuat janji bersama temannya, yang datang dari luar kota. Saat tengah fokus mengemudi, dari arah belakang terdengar suara benturan, sontak Laras menginjak remnya. Braak! Laras menoleh ke arah belakang. Ternyata ada sebuah mobil yang tengah mundur, dan dengan cepat menghantam kembali mobil Laras. Braak! Aarg! Pekik Laras ketakutan. Suara sirine mengagetkan, membuat mobil yang ada di belakangnya langsung melarikan diri. Beruntung sekali, ada mobil polisi yang tengah berpatroli di jalanan. Tubuh Laras membeku, jantungnya berdebar hebat sampai tangannya gemetar. Terlihat mobil polisi mengejar pelaku, yang menabrak mobil Laras. Sementara salah seorang polisi yang mengendarai motor, berhenti di samping mobil Laras. Dia mengetuk kaca mobil berulang kali, sampai Laras tersadar dari keterkejutannya. Laras dibawa oleh polisi untuk dimintai keterangan. Sedangkan mobilnya diderek ke bengkel untuk diperbaiki. Bagian belakang mobil Laras rusak parah, 2 kali orang yang tidak dikenalnya menghantam mobilnya. Saat Laras dimintai keterangan, Laras menjelaskan bahwa dia tidak mengenal siapa orangnya. Berulang kali Laras beristighfar, untuk menenangkan dirinya sendiri. Tetapi dia masih saja syok, karena kali pertamanya. Ada orang yang berniat jahat padanya, selama ia tinggal di Jakarta. Usai polisi meminta keterangan, Laras pun segera menghubungi nomor Mas Aiman. Ia tidak mungkin menghubungi kakaknya, mereka sedang menjalani proses bayi tabung. Dan Laras tidak ingin membuat keduanya khawatir. Begitu sambungan teleponnya terhubung, terdengar suara khawatir dari Aiman. Laras tidak memiliki orang yang bisa dibilang dekat dengannya, selain kakaknya dan juga Aiman. Laras meminta Mas Aiman datang menjemput Laras, dan beruntungnya ia mengiyakan permintaan Laras. Setelah menunggu selama setengah jam, Laras melihat tubuh tinggi nan gagah datang menghampiri. Mas, aku takut, ucap Laras dengan lirih.
Air matanya langsung jatuh setelah mengatakan itu. Aiman menggenggam jemari Laras, seraya mengusap pipi yang basah. Laras terdiam, membayangkan bagaimana jika saat itu polisi tidak datang tepat waktu. Mungkin tubuhku akan hancur seperti mobilku itu. Dan bagaimana dengan anakku nanti? Batin Laras bergidik. Laras semakin terisak, sampai akhirnya Aiman membawanya ke dalam pelukannya, dan berusaha menenangkan. Laras dibawa masuk ke dalam mobil, Aiman duduk di kursi kemudinya. Kronologinya seperti apa, Ras? Kenapa mobil itu tiba-tiba menghantam mobilmu? Apa kamu punya musuh selain mantan mertuamu? Cecar Mas Aiman. Aku pun tidak tahu, karena begitu menoleh ke belakang mobil. Dia hanya melihat orang yang duduk di kursi kemudi, memakai hoodie berwarna abu-abu dan juga masker hitam. Enggak, Mas. Sejak dulu aku tidak pernah punya musuh. Hanya mertuaku saja yang membenciku, selebihnya aku pun jarang berinteraksi dengan orang lain. Saat di kampung aku lebih banyak diam di rumah. Kejadiannya tuh kayak cepet banget, Mas. Aku akan selidiki siapa orangnya, bukannya aku tidak percaya pada polisi. Karena memang jika pelaku tidak ditemukan, takutnya dia akan kembali melakukan hal yang sama dan membahayakanmu. Terlebih lagi, kamu sering bepergian bersama langit, ucap Aiman. Entah mengapa aku merasa tenang, setiap kali berada di sisi pria yang selalu ada untukku. Aku memang mengagumi Mas Aiman, karena mungkin dia orang baik dan juga santun. Tutur kata Mas Aiman, selalu lembut. Aku belum pernah mendengar dia meninggikan nada bicaranya, entah pada siapapun itu. Gumam batin Laras Noroweco. Aksi saling kejar antara polisi dan mobil penabrak Laras masih berlangsung. Bak pembalap di jalan raya, polisi pun sampai kewalahan untuk mengejarnya. Di dalam mobil, pengemudi itu tertawa melihat mobil polisi, yang mengejarnya ketinggalan cukup jauh. Dia menambahkan kecepatannya, menuju sebuah tempat di mana ia tinggali. Cekit. Mobil berhenti di sebuah rumah mewah, hanya ada beberapa orang yang tinggal di sana. Seorang wanita yang menggunakan hoodie abu-abu, dan juga masker hitam melangkahkan kakinya ke dalam. Ia berjalan sambil melepaskan masker yang masih terpasang di wajahnya. Begitu berada di depan ruang TV, ia menjatuhkan bobotnya di atas sofa. Hahaha. Ratu dilawan. Akan ku binasakan semua keluarganya. Tidak akan ku biarkan mereka bahagia, walaupun hanya sesaat. Aiman berpamitan pada Laras karena ada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Laras pun mengiyakan, karena ia juga tidak nyaman. Jika harus terus berduaan dengan Aiman, masih mending jika ada langit di antara mereka. Selepas kepergian Aiman, ponsel Laras berdering dan ia pun langsung menjawabnya. Di seberang sana suara seorang wanita begitu memekakkan telinga, meskipun telinga Laras dibuat sakit. Ia tetap menjawab semua pertanyaan yang masuk ke telinganya. Tidak sampai 1 jam, suara deru mobil terdengar di telinga Laras. Seorang wanita keluar dari dalam mobil tersebut, dia langsung menghambur ke pelukan Laras yang datang menyambut kedatangannya. Besti! Teriak Zoya. Grab! Zoya merupakan teman Laras, yang sudah sekian lama tidak bertemu. Dia merupakan anak konglomerat, yang mana gadis itu melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Sejak Laras terkenal, karena makanan di restorannya viral. Zoya langsung saja terbang dari negara UK, untuk menemui sahabat lamanya. Wow, kau semakin cantik. Puji Zoya, melihat penampilan Laras dari atas sampai ke bawah. Kau pun tak kalah cantiknya. Kalau aku pria pasti aku langsung jatuh hati padamu, ucap Laras diiringi kekahannya. Keduanya pun tertawa bersama, Laras mengajak Zoya masuk ke dalam rumahnya. Sebagian kecil Zoya sudah mendengar kisah rumit Laras, dia begitu sedih dan prihatin. Karena setahunnya sahabatnya dan mantan suaminya begitu harmonis, semasa sekolah pun banyak yang iri pada mereka. Sementara di tempat lain, Fatih memejamkan matanya sejenak. Saat ia begitu ingat, sebuah benda tajam masuk ke salah satu bagian tubuh Seruni. Dadanya kembali berdenyut nyeri, karena ia tidak bisa melindungi istrinya. Beruntung Elsa dapat diselamatkan, saat itu Seruni mencoba melindungi Elsa. Dan Fatih pun berusaha menghadang pelaku yang ingin mencelakainya. Sebelum Elsa dimasukkan ke dalam bagasi mobil, Seruni sudah mendapat luka tembakan di bagian lengannya.
Seruni memohon dengan sangat pada Elsa, agar anaknya itu masuk ke dalam mobil di bagian jok belakang. Fatih dan Seruni berusaha melawan 3 orang, yang datang memakai masker dan juga hoodie hitam. Alhasil perlawanan Fatih dan Seruni tidak menghasilkan apapun. Mereka kalah karena melawan dengan tangan kosong, sementara lawan menggunakan senjata tajam dan juga senjata api. Fatih memegangi dadanya yang berdenyut nyeri, ia menengadahkan kepalanya menahan air mata. Andai waktu bisa diulang kembali, ia tidak akan membawa anak dan istrinya pergi liburan. Bersambung.